Semangat pagi saudaraku yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam saat teduh pagi ini dengan rehat edisi Minggu 25 Oktober 2020. Firman Tuhan kita siapkan dari Mazmur 119 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-48. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita mohon kekuatan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Pagi ini kami datang bersyukur di hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Bapa kami dalam kerajaan surga. Kami menikmati kasih dan anugerah-Mu dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dan pagi ini kami akan memulai segala tugas tanggung jawab kami. Kami rindu sapaan Tuhan melalui firman kebenaran-Mu. Mampukan kami ya Roh Kudus untuk memahami dan menghidupi firman Tuhan, sehingga kami terus bertumbuh mengenal akan kemurahan Tuhan dalam kehidupan ini, dan kami tetap menjadi pelaku firman. Ampuni dosa kami Tuhan, dan berbicaralah di dalam Yesus Kristus. Kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Mazmur 119 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-48. Demikian firman Tuhan. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku ya Tuhan. Keselamatan daripadamu itu sesuai dengan janjimu. Supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencela aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku. Sebab aku berharap kepada hukum-hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Amin. Tema perenungan kita pagi ini yaitu Tuhan pasti menepati janjinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, janji-janji manis. Kalimat yang sering dikenakan kepada orang yang suka membuat janji, tetapi tidak pernah ditepati. Saat disampaikan, pendengar atau yang menjadi korban seakan tersugesti, sehingga percaya saja apa kata orang tersebut. Pembacaan kita saat ini juga berbicara soal janji. Tapi jangan salah, janji yang ini bukan janji manis alias palsu. Janji yang diharapkan oleh pemazmur adalah janji Tuhan tentang keselamatan. Ayat 41 bacaan kita. Pemazmur berharap bahwa jika Tuhan menepati janjinya, maka ia yakin bahwa ia akan dapat memberi jawab kepada orang yang mencelanya. Ayat 42 bacaan kita. Pemazmur percaya pada firman Tuhan, dan ia mau berharap pada hukum-hukum Tuhan. Kita mungkin pernah merasa demikian. Kita berada pada posisi yang sulit dan tertekan. Kita tidak tahu lagi apa yang akan kita katakan untuk memberi jawab kepada orang yang mencela kita. Pemazmur memberikan teladan kepada kita saat ini. Saat ia dalam posisi sulit dan tertekan, ia memutuskan untuk tetap percaya pada janji Tuhan yang akan memampukannya untuk keluar dari situasi sulit yang dihadapinya. Ia tetap mau berharap pada hukum-hukum Tuhan. Ayat 43 bacaan kita. Tetap berpegang pada Taurat Tuhan. Ayat 44 bacaan kita. Terus mencari titah Tuhan ayat 45.
dan merenungkan ketetapan Tuhan. Ayat 48. Pemazmur bahkan berkata bahwa aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintahmu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapanmu. Ayat 48. Menaikkan tangan tanda bahwa ia percaya penuh pada janji Tuhan tentang keselamatan bagi umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya pada janji Tuhan, karena itulah janji yang pasti. Pemazmur sudah membuktikannya. Janji yang sama juga berlaku atas kita, anak-anaknya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi yang indah ini. Kami diperkenankan untuk bersama bersekutu dalam saat teduh, membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan memampukan kami mewujudkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan ini, memampukan kami untuk menghidupi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Karena janji Tuhan adalah ya dan amin, pasti dalam hidup ini. Ya Bapa yang Maha Kasih, pagi ini kami datang menyerahkan perjalanan kehidupan kami. Kami bermohon, Tuhan tuntun kami. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan bagi kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Untuk mampu berjuang, berkarya, bekerja dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Dan kami percaya Tuhan akan memberkati setiap usaha, rencana, pekerjaan, dan pelayanan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami serahkan anak-anak dan cucu-cucu terkasih kami, rumpun keluarga kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan yang akan tetap memberkati, menopang mereka dalam perjalanan kehidupan mereka, dan memberikan kesuksesan, keberhasilan, perlindungan kepada mereka dalam kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan ibadah hari Minggu yang akan dilaksanakan saat ini. Tuhan campur tangan di dalamnya. Berkati majelis gerejamu yang bertugas di gereja. Berkati semua alat-alat yang akan digunakan. Berkati jemaatmu yang mengikuti beribadah di rumah masing-masing. Biarlah semua berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami boleh memuliakan nama Tuhan di hari yang Tuhan kuduskan, hari Minggu ini. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan akan saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Pulihkan dan sembuhkan mereka. Kami berdoa buat anak kami, Dirga dan Ria, pulihkan dan sembuhkan. Yang lalai ingatkan, yang berduka hiburkan, yang bersuka cita karena berbagai hal, sempurnakan sukacita dan kebahagiaan mereka. Kami bersuka cita bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang boleh Tuhan pulihkan dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Kiranya pemulihan secara sempurna Tuhan akan nyatakan bagi saudara-saudara terkasih kami. Kami berdoa Tuhan, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan para janda, duda, anak yatim dan piatu, orang tua dalam usia lanjut. Dampingi mereka dalam menjalani kehidupan ini. Topang mereka Tuhan, dan mampukan kami untuk saling mempedulikan satu dengan yang lain, saling mendukung dalam doa dan pengharapan hanya kepada Tuhan sendiri. Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami berdoa membawa ke dalam tangan-Mu pemerintah kami berkati, bangsa dan negara kami berkati, sehingga aman dan tentram. Di dalamnya kami tetap memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Bontang. Tuhan tetap berkati, sehingga tetap berjalan dan tetap menjadi saluran berkat bagi masyarakat Kota Bontang. Iya Bapa, kami berdoa buat tim medis.
Tuhan, kiranya Engkau berkati di dalam tugas tanggung jawab mereka teristimewa dalam menangani saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami pasrahkan saudara-saudara kami yang terpapar, Tuhan. Kiranya kuatkan, semangati mereka dalam menjalani pengobatan dan karantina. Berikan sukacita sehingga mereka boleh pulih dan sembuh seperti sedia kala. Ya Bapa, kami pasrahkan pergumulan pandemi COVID-19 ini ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya bahwa hanya Engkaulah yang mampu memulihkan kami, memulihkan bangsa kami, memulihkan kota tempat kami. Dan kami yakin bahwa Tuhan akan bertindak tepat pada waktunya. Karena itu, mampukan kami untuk bersabar menanti waktu Tuhan yang indah dan baik itu dalam kehidupan kami. Ya Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, ini doa kami, ini harapan kami Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan kami akan tetap aman dan tentram karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Di dalam Yesus Kristus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat mempersiapkan diri dan kehidupan kita untuk beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Soli Deo Gloria.